Mari belajar bersama saya dan juga ChatGPT. Oke, jadi hari ini saya kepo dan ingin belajar mengenai pentingnya konten dan benefit atau manfaat dari konten, khususnya di era digital ini. Maka dari itu saya pergi ke ChatGPT karena menurut saya salah satu cara terbaik untuk belajar dan juga mencari jawaban adalah bertanya kepada ChatGPT. Maka dari itu, saya memberikan prompt seperti, "Hai, jelaskan pentingnya konten dan benefitnya atau manfaat dari konten ini." Dan mari kita belajar mengenai pentingnya konten dan juga benefitnya. Konten atau konten itu pada dasarnya adalah semua bentuk informasi yang kita buat dan juga bagikan. Konten ini bisa berupa tulisan, video, gambar, audio, atau postingan di media sosial. Di era digital sekarang, konten punya peran yang sangat besar, baik itu untuk individu maupun untuk bisnis. Dan saya sangat setuju. Sekali lagi, di era digital sekarang, konten punya peran yang sangat besar, baik itu untuk individu atau untuk bisnis. Kenapa konten itu penting? Yang pertama, media untuk menyampaikan pesan. Konten adalah cara utama untuk berbagi ide, informasi, atau nilai value ke orang lain, baik itu konten dalam bentuk edukasi, hiburan, maupun konten promosi. Dan alasan kedua adalah konten bisa membangun identitas atau personal branding atau brand. Lewat konten, orang bisa mengenal siapa kamu, apa keahlianmu, atau apa yang bisnismu tawarkan. Dan yang ketiga, menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan konten digital, kamu bisa menjangkau orang dari berbagai daerah, bahkan dunia, tanpa harus bertemu langsung, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dan yang keempat, bisa mempengaruhi keputusan orang lain. Konten yang bagus bisa mempengaruhi opini, minat, bahkan keputusan pembelian seseorang. Dan berikut ini adalah beberapa benefit atau manfaat ketika kita membuat dan punya konten sendiri. Yang pertama, bisa meningkatkan kredibilitas. Kalau kamu sering bikin konten yang bermanfaat, orang akan melihat kamu sebagai ahli atau seseorang yang terpercaya di bidang yang kamu pilih. Dan yang kedua, menarik perhatian atau awareness atau attention. Konten membantu kamu atau brand kamu lebih dikenal dan juga diketahui oleh banyak orang. Dan yang ketiga, peluang menghasilkan uang. Konten bisa dimonetisasi dari berbagai cara atau lewat berbagai cara. Contohnya seperti iklan, endorsement, paid promote, jualan produk, atau kerjasama dengan pihak yang lainnya. Dan manfaat keempat adalah membangun komunitas. Konten yang konsisten bisa menarik orang dengan minat yang sama, lalu terbentuk komunitas yang loyal atau sekumpulan orang dengan minat yang sama dan dengan tujuan yang sama. Dan benefit kelima adalah mendukung pemasaran atau marketing. Bagi bisnis, konten adalah salah satu strategi paling efektif untuk menarik dan juga mempertahankan pelanggan. Jadi menurut saya kalau kita nggak bikin konten, khususnya di era digital ini, sorry to say, kita akan tertinggal. Kenapa? Karena konten adalah fondasi dari segala bisnis. Sekali lagi, khususnya di era digital ini. Sekarang, konten ini kan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dari bangun tidur udah pegang HP, lihat konten. Lagi sarapan, pegang HP, lihat konten. Lagi makan siang juga lihat konten. Makan sore juga lihat konten. Makan malam lihat konten. Bahkan hampir tidur, kebanyakan orang juga masih nonton konten. Artinya, kebiasaan manusia di era digital ini
Dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka terus-menerus melihat konten atau mengkonsumsi konten. Artinya, demand konten ini kan sangat tinggi. Dan secara tidak langsung harus ada pihak yang terus-menerus membuat konten untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan ketika kamu bikin konten, ini adalah beberapa benefitnya. Kamu bisa meningkatkan kredibilitas, kamu bisa dipercaya oleh banyak orang, kamu bisa menarik perhatian atau awareness dan mendapatkan banyak perhatian. Perhatian ini di era digital adalah mata uang yang baru. Kenapa perhatian adalah mata uang yang baru? Karena ketika kamu bikin konten dan mendapatkan banyak sekali perhatian atau awareness, maka ini akan berdampak positif pada bisnis dan juga finansial kamu. Artinya, ketika kamu punya bisnis dan kamu bikin konten dan dapat banyak perhatian, orang lain akan tahu bisnis kamu. Orang lain akan tahu produk kamu, orang lain akan pengen produk kamu, dan akhirnya mereka akan membeli apapun yang kamu tawarkan. Dan secara tidak langsung, kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dan menurut saya, hal terbaik dari bikin konten adalah kita memiliki sumber income yang banyak. Kita bisa menghasilkan dari berbagai sumber melalui membuat konten. Contohnya seperti iklan atau Google AdSense, bisa seperti affiliate, bisa dari endorse atau paid promote, bisa dari jualan produk, maupun produk orang lain atau produk kita sendiri, maupun itu produk fisik atau produk digital, apapun itu bisa kita jual untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan itu adalah beberapa insight mengenai pentingnya konten dan manfaat konten khususnya di era digital ini. Saya harap kamu sudah mulai terbuka mengenai pentingnya konten dan benefitnya dan segera ambil aksi untuk bikin konten. Dan tips terakhir adalah jangan mempersulit konten. Jangan overthinking dalam membuat konten. Jangan terlalu perfeksionisme, jangan terlalu sempurna dalam membuat konten. Karena menurut saya sempurna ini didapatkan, bisa bisa diciptakan melalui proses yang panjang, bukan sekali coba langsung perfect. Dulu ketika saya ingin bikin konten, saya juga berpikir pokoknya harus perfect. Pokoknya harus sempurna, harus bagus banget. Dan apa yang terjadi? Saya justru overthinking dan tidak membuat konten. Dan sejak itu saya mengubah mindset saya. Yang penting saya mulai dulu, yang penting saya bikin konten dulu, nggak peduli hasilnya. Karena saya percaya konten ini kan sebuah skill yang bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai. Dan saya hidup dengan satu prinsip, semua bisa karena terbiasa. Kalau kamu ingin jago dalam bikin konten, ingin bikin konten yang bagus, maka kita harus terbiasa untuk bikin konten terlebih dahulu. Enggak bikin sekali terus berhenti. Enggak bikin seminggu terus berhenti. Tapi dilakukan secara konsisten setiap harinya. So, thank you for watching. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.